Waktu transaksi tadi di pasar, ibu senang sama senang nggak? Nggak tahu kan? Kebiasaan kita yang meninggalkan jual beli akad secara Islam itu banyak kita tinggalkan demi kehati-hatian. Kenapa? Karena itu akan dimakan kemudian jadi darah, dari darah jadi daging, jadi semuanya yang buat kita ibadah kepada Allah. Nah, kalau salah satunya itu mengandung unsur-unsur yang tidak baik, apalagi perkara haram, perkara subhat, bagaimana dengan amaliyah yang kita lakukan? Bagaimana dengan ibadah yang kita lakukan? Jangan bilang, oh sholat saya belum sempurna, bacaan Quran saya belum sempurna. Siapa yang paling sempurna sholat kita? Enggak ada yang paling sempurna sholat kita kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir kita tidak sempurna kecuali Rasulullah. Bacaan Quran kita tidak sempurna kecuali Rasulullah. Tetapi Allah pasti menerima seperti apapun bentuk ibadah kita kepada Allah, selagi memang sungguh-sungguh diniatkan itu karena Allah. Jadi misalnya baca Yasin masih agak lambat, misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lagi di rumah atau mungkin dalam perjalanan, biasakan mendoakan anak, mendoakan suami. Begitu juga dengan suami, biasakan mendoakan istri dan anak-anak sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Doanya seperti ini, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami, dari istri mungkin juga suami yang didoakan, dan anak-anak keturunan. Nah, kenapa? Istri-istri kami. Oh, istri-istri kami kata beliau, bukan istri kami. Agak curiga saya dengan Pak RT ini. Istri-istri kami maksudnya istri-istri kita, bapak-bapak ini. Wa dzurriyyatina, dan anak-anak keturunan kami. Qurrata ayun, apa itu qurrata ayun? Penyejuk pandangan mata. Apa yang menjadi penyejuk pandangan mata? Anaknya anak saleh, anaknya taat kepada Allah, baik dalam beragama, taat kepada orang tua, tidak melanggar perintah guru, dan tidak lebih-lebih tidak melanggar kepada perintah agama Allah dan perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Siapa pemimpin? Suami itu adalah pemimpin. Dalam konteks yang lebih luas, ya Pak RT pemimpin. Pemimpin di tengah-tengah masyarakat kita. Maka doakanlah kepada Allah, pemimpin-pemimpin yang mungkin hari ini bukan pemimpin yang salih, semoga Allah jadikan pemimpin yang salih, pemimpin yang beriman, pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, doakan suaminya jadi pemimpin yang salih. Istri adalah pemimpin dalam rumah, maksudnya di dapur. Pemimpin dalam harta keluarga itu istri, doakan istrinya mudah-mudahan jadi pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemimpinnya sudah menjadi pemimpin yang bertakwa, rakyatnya juga menjadi rakyat yang bertakwa, suaminya bertakwa, istrinya bertakwa, anak-anaknya bertakwa kepada Allah, maka Allah turunkan barakah, Allah turunkan kebahagiaan, Allah turunkan ketenangan di dalam rumah tangga kita. Terlebih yang hadir dalam rutinan setiap malam Jumat di Musalla Babus Salam ini, semoga Allah berikan keistiqomahan dalam hidupnya masing-masing, amin. Karena istiqomah itu memang sulit, Ibu. Istiqomah adalah amaliyah atau sikap atau sifat yang sangat sulit, ya. Contoh, ibu-ibu dulu waktu Ramadan kita ini kan senang baca Quran, ya. Senang baca Quran enggak? Senang. Karena tertarik, itu adalah bulan Ramadan, bulan suci, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Tapi kadangkala selesai dari Ramadan, selesai pula kita baca Quran. Padahal baca Quran itu, kalau memang ibu tidak bisa mengistiqomahkan, normalnya Pak RT satu hari berapa juz? Satu juz. Alhamdulillah satu juz. Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang ya. Oh, istiqomahnya masih kadang-kadang. Kalau tuan guru kita, istiqomahnya kadang-kadang juga ya.
Kalau kadang-kadang bukan istiqomah. Oh, kalau kadang-kadang bukan istiqomah ya. Jadi begini Bu, istiqomah itu adalah sebuah amalia atau perilaku atau perbuatan yang lurus tegak. Dia tidak goyah. Kalau misalnya setiap ba'da subuh baca Quran 1 juz atau diturunkan tidak bisa 1 juz, setengah juz, tidak bisa setengah juz, mungkin 1 makra, 1 makra tidak bisa, mungkin 1 halaman, kan begitu. Kalau itu dibiasakan setiap hari, itu kan menjadi sesuatu yang enak. Pak RT kalau istiqomah sarapan jam berapa? Kadang-kadang. Oh, nggak pernah sarapan nih? Kadang-kadang. Berarti istri nggak nyiapin nih? Kadang-kadang. Oh, istri kadang-kadang ini. Awas nanti balik sakit ya kata. Saya pribadi mengajarkan kepada diri saya dan anak-anak saya bagaimana mengistiqomahkan diri dalam perbuatan baik. Hal yang paling sering saya contohin sama anak itu adalah baca Quran. Waktu subuh, walaupun itu hanya 1 halaman atau 1 makra, apalagi kemudian dalam kondisi badan yang sehat, tidak ada halangan yang lain, ya 1 juz. 1 juz itu kalau dibaca dengan tartil, ya tartil itu 1 juz insya Allah antara 30 menit sampai 40 menit. Atau yang agak, kalau nggak tartil, namanya tadwir. Kalau tartil itu begini baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tartil. Yang kedua ada namanya tadwir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agak cepat sedikit. Ada yang terakhir hadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu itu Pak RT banget itu ya. Biar cepat selesai ini kerjaan katanya. Kadangkala saya bukan ya. Biasanya kalau anak-anak muda itu kan saking pengen cepat pengen cepat hatam Quran itu kan ngambil posisi di hadar tadi. Cepat dia. Apakah nanti akan berpengaruh kepada hukum bacaan? Ya tentu. Akan berpengaruh kepada hukum bacaan. Jadi tidak usah malu kalau kita dalam membaca Quran misalnya Pak Ustadz, saya ini baca Qurannya masih belum fasih, belum fasahah, makharijul hurufnya belum pas. Apa makharijul huruf? Makhraj huruf, keluarnya huruf dari lidah. Ya kita ini kan orang Indonesia Bu, masing-masing punya lughah, masing-masing punya kebiasaan berbahasa. Yang kita dengarkan biasa kalau orang Melayu, puak Melayu itu kesusahan ketika melafadzkan huruf zai atau zal, seperti idza zulzilatil ard zilzalaha. Kadang-kadang kalau puak Melayu itu kan baca ijajul jilatil ardu jiljalaha, karena kesulitan melafadzkan huruf zai. Nah biasanya di masyarakat Jawa sana, entah itu Jawa Timuran, Jawa Tengahan, kesulitan di huruf ha sama ain. Waktu kita masih kecil ya Tuan Guru ya, waktu saya masih diajarin sama Mbah yang ngain, ya ha jadi ka, jadi al-fatihah ya. Karena di masyarakat Madura juga kesulitan di huruf tertentu. Seperti orang Madura itu dulu sulitnya huruf H jadi ihih ya. Ihih katanya. Al-Fatihah jadi Al-Fatihah. Nah. Hah? Le gitu ya. Jadi walaupun belum fasih, belum fasohah, biar saja dulu sambil belajar tapi tetap baca. Nggak usah malu. Yang penting ibu punya niatan baca Quran itu ibadah kepada Allah. Allah turunkan barakah dalam setiap huruf yang ibu baca. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidaklah kalian membaca alif lam mim. Alif lam mim kan 3 huruf. Itu bukan alif lam mim, tetapi ada alif, ada lam dan mim. Satu alifnya itu dapat kebagian 10, lamnya 10, mimnya 10.
Kalau ibu barusan baca surah Yasin, kalau diterima semuanya oleh Allah, tapi yakin bahwa doa kita, ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang, oh sholat saya belum sempurna, bacaan Quran saya belum sempurna. Siapa yang paling sempurna sholat kita? Enggak ada yang paling sempurna sholat kita kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir kita tidak sempurna kecuali Rasulullah. Bacaan Quran kita tidak sempurna kecuali Rasulullah. Tetapi Allah pasti menerima seperti apapun bentuk ibadah kita kepada Allah, selagi memang sungguh-sungguh diniatkan itu karena Allah. Jadi misalnya baca Yasin masih agak lambat, misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, biasanya kalau seperti kita ini kan biasanya terhambat di tenggorokan ya. Udah mulai banyak ngerokok seperti Pak RT itu. Kalau Pak RT itu kan bukan ngerokok sudah, tapi sudah kayak kebakaran lahan sudah. Jadi tenggorokannya itu terganggu. Tetapi jangan ragu, nggak usah khawatir. Nanti tinggal tanya Ustadz, bagaimana huruf H saya, bagaimana huruf Ain saya, bagaimana huruf Kaf saya, bagaimana huruf Qaf saya, bagaimana huruf Shad saya, bagaimana huruf-huruf yang lain. Nggak usah malu. Yang namanya bacaan Quran itu karena dia kalamullah yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya nabi, sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya insan, yang Allah turunkan kepada malaikat yang paling baik, yakni Jibril alaihi salatu wassalam, dan kemudian dikhususkan kepada umat yang terbaik. Siapa umat yang terbaik? Kita semuanya adalah umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah khawatir. Umatnya Rasulullah itu adalah pasti umat yang terbaik. Umat Nabi yang lain tidak bakal masuk surga dulu sebelum umat Rasulullah ini masuk surga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Umat Nabi Adam gak masuk surga. Nunggu siapa? Nunggu umatnya Nabi Muhammad. Kenapa umatnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim belum masuk surga? Karena yang satu ini belum masuk. Nah, kalau beliau belum masuk, umat yang lain tidak diperkenankan masuk oleh Allah. Maka kita ini adalah umat yang istimewa, karena kita memiliki Nabi yang istimewa, dan Islam adalah agama yang istimewa dalam pandangan Allah. Maka berbahagialah kita semuanya para jamaah yang dirahmati Allah, yang punya waktu, punya kesempatan untuk hadir di masjid ini, di musola ini. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan malam hari ini, terlebih mudah-mudahan doa kita semuanya, Fatihah kita, Yasin kita, bacaan-bacaan Quran kita ini disampaikan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih sehat, yang masih hidup, yang masih sugeng, ataupun yang sudah meninggalkan kita semua, yang sampun situ, yang sudah wafat semuanya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya, Allah terima amal salihnya, dan Allah berikan pahala melalui bacaan-bacaan yang kita lakukan malam hari ini. Ada sebagian orang yang bertanya, Pak Ustadz, apakah doa anak itu sampai kepada orang tua? Pasti sampai, karena yang mengatakan begitu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Jadi ada 3 amal perbuatan manusia yang masih pahalanya terus mengalir walaupun dia sudah tidak ada, kata Nabi. Orangnya sudah meninggal, orangnya sudah wafat, orangnya sudah 100 tahun, udah 50 tahun yang lalu sudah wafat. Apakah Allah berikan pahala atasnya? Masih. Atas 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah yang pahalanya terus mengalir seperti apa? Kemarin bangun mushola ini. Kemarin dibangun mushola ini berbulan-bulan. 1 tahun ya? Oh, berarti saya enggak ke sini hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun ini. Yang gali fondasi sedekah jariyah, yang bantu babat rumputnya sedekah jariyah, yang ngaduk, yang ngedorong pasir, yang masang semen, yang masang apapun di musola ini, semuanya dapat pahala. Bahkan pahalanya bukan hanya untuk dirinya, tapi kalau diniatkan untuk orang lain, ya Allah, pahala amal yang saya lakukan bangun musola ini saya khususkan untuk orang tua saya, diterima, dialirkan terus. Yang nyumbang
semen, yang nyumbang atap, yang nyumbang apapun di masjid, termasuk ibu-ibu yang masak di rumah, walaupun hanya masak kopi misalnya, walaupun hanya nganterin air, apakah berpahala? Iya. Oh, ngomong-ngomong air langsung datang air nih. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmunya beliau yang disampaikan dengan jamaah bertahun-tahun, yang jadi imam di mushola ini, yang bimbing ibu-ibu, yang bimbing bapak-bapak, pahala ilmunya itu dialirkan terus. Kalau seandainya suatu saat imam kita sudah tidak ada, dialirkan oleh Allah. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaladin salihin yad'ulah, atau anak salih, anak yang baik, anak yang bertakwa kepada Allah, yang selalu mendoakan orang tuanya. Maka baik ini, anak-anak kita dibawa ke mushola, anak-anak kita diperkenalkan ibadah kepada Allah, anak kita diajarkan baca Quran. Orang tua sudah wafat, anak mendoakan. Atau masih hidup, ya Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba nak, masih ingat enggak doa untuk ibu bapak nak? Coba, yuk saya bimbing yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nih yang paling kecil nih, siapa namanya? Ajud. Apa? Aju. Yuk, kelas berapa nak? Kelas 3. Udah bisa ngaji? Sudah bisa ngaji? Belum. Masih ngaji Iqra. Ayah ngaji juga? Ayah di rumah nggak bisa ngaji? Ngaji sama Aju ya. Nah, nanti besok subuh Aju bangunin ayah ya. Yuk kita ke mushola. Habis dari mushola ngaji bareng ya. Baik, itu berarti itu anak saleh ya. Jangan ngelawan sama orang tua nak ya. Jangan ngelawan sama mama. Paham? Nah, yang suka nak minta jajan, nak maksa-maksa dengan mama, mulai besok tak boleh lagi ya. Kalau maksa sama mama dosa enggak? Ngelawan mama dosa enggak? Dosa. Ngelawan orang tua? Dosa. Ya. Jangan pernah melawan orang tua seperti apapun, karena itu nanti dosa. Itu untuk anak-anak kecil ya. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang tua. Hah? Untuk orang tua. Kenapa orang tua? Tadi udah kecil siapa orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dari anak untuk orang tua. Bagaimana dari orang tua kepada anak? Yang tadi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Karena itu adalah doa ma'thur yang diajarkan langsung oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini ada orang nanya sama saya, Ustaz, bagaimana caranya agar anak saya cerdas? Nah, mama, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada yang nanya dari kemarin, bagaimana caranya agar anak saya cerdas? Pertama, orang tuanya. Pertama orang tuanya dulu ya, terutama ibu. Ibu terhadap anak jangan biasakan, kata orang Betawi, sekate-kate. Jangan biasakan seorang ibu berkata semaunya sendiri terhadap anaknya. Karena doa ibu itu paling mustajabah. Tidak ada doa di dunia ini selain doanya Rasulullah SAW yang paling didengarkan oleh Allah, melainkan doa seorang ibu. Jadi ketika seorang ibu berdoa untuk anaknya, doakan anaknya kepada hal yang baik saja. Jangan mendoakan yang buruk. Ya Allah, jadikan anak saya anak saleh, walaupun itu dalam hati, apalagi diucapkan. Itu yang pertama. Kedua, jaga makanannya. Jaga makanan anak itu dari hal yang diharamkan oleh Allah. Bukan hanya makanan bervitamin, vitamin C, vitamin D, vitamin E dan seterusnya. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud oleh Allah adalah halalan thayyiban. Halal lagi baik. Halal itu Anaknya merekam. Halal itu bukan hanya bentuk. Bentuk yang halal apa? Oh, halal ini makanan halal. Ini ayam sudah dipotong secara hukum syara. Halal. Tapi ayamnya dapat dari mana?
Itu kan sifat. Kalau bentuknya halal nih, ini buah nih halal nih. Ini buah durian halal. Tapi dapat duriannya dari mana? Paham nggak, Bu? Seorang ayah membawa makanan, bawalah yang halal untuk anak-anaknya. Karena yang halal itu akan jadi darah, dari darah menjadi daging, dari daging menjadi tulang, menjadi sumsum. Dan itu yang akan menjadi penggerak bagi anak. Maka anaknya akan dimudahkan oleh Allah untuk menerima ilmu Allah. Ilmu itu adalah cahaya dari Allah. Dan cahaya Allah itu tidak masuk kepada hatinya seorang yang bermaksiat kepada Allah. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya dan nur dari Allah. Wa nurullah la yuhda li'asi. Dan Allah, nur Allah itu tidak diberikan, atau la yu'ta li'asi. Sebagian riwayat mengatakan la yu'ta li'asi. Tidak diberikan ilmu itu kepada siapa? Kepada hati orang yang bermaksiat kepada Allah. Makanannya dijaga. Ya. Makanannya dijaga dari hal yang haram. Jangankan yang haram, yang subhat juga harus dijaga. Makruh dah. Kata Pak RT, bagaimana yang makruh? Yang makruh itu makna dari makruh kan karohah, sesuatu yang tidak baik. Contohnya. Ya, contoh. Tahu basal atau su'um, bawang bombay. Bawang bombay, tahu semua ibu-ibu ya, bawang bombay yang besar itu kan biasa dimasak. Bahkan Nabi melarang sahabat Nabi masa itu masuk ke Masjid Nabawi kalau habis makan su'um atau basal. Kenapa? Baunya itu. Bawang bombay bau enggak? Bau. Pete bau. Jengkol bagaimana kalau tiganya di blender? Contoh kasus. Kan sesuatu yang tidak disenangi orang. Ada orang yang senang, Pak Ustadz. Iya, saya tidak menolak itu. Yang dimaksud oleh Al-Quran halal, sifatnya halal, bentuknya halal, dapatnya dari mana, semuanya halal, cara masaknya juga halal. Anda didapat dari barang halal, bentuknya halal, tapi dimasak tidak halal. Menjadi subhat. Ini kadang-kadang kita nyuci makanan yang buat kita makan itu kita nggak hati-hati. Mau nyuci yang kita makan kita nggak hati-hati, main lempar aja gitu. Ada yang sebenarnya makanan yang sering kita makan tanpa kita sadari, kalau ternyata di dalamnya itu mungkin mengandung hal yang dilarang oleh Allah. Maka paling aman itu ibu belanja sendiri ke pasar, bentuknya seperti apa, nih bentuknya nih halal. Ibu cuci sendiri dari air yang mengalir, terutama ayam, daging dan seterusnya mengandung darah. Dasan ya? Belum. Terakhir. Ya. 10 menit lagi. Hati-hati, karena kebiasaan kita itu mencuri sesuatu, main ado-ado aja kena semua nanti. Satu-satu. Siram dulu, kemudian cuci di air yang mengalir. Cuci di air yang mengalir, bilas di air yang mengalir. Pastikan bahwa tidak ada darah yang tertinggal. Kan begitu. Walaupun dibeli dari uang yang halal, barangnya halal, tapi kemudian cara mencucinya itu meninggalkan najis, najis semua nanti. Bisa dipahami Bu ya? Berbeda lagi nanti pembahasan daging, karena daging itu ada darah tetapi memang ada warna dari daging. Karena ada yang suka ngucur tuh. Ya kalau nunggu sampai habis pucet nanti. Ya, ada yang memang itu karena dagingnya. Ada yang memang darah dari habis disembelih. Kenapa di dalam Islam itu cara menyembelih hewan itu betul-betul harus diperhatikan. Bukan hanya sekedar membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi caranya tidak tepat. Karena itu menyangkut masalah darah yang akan mengalir dari hewan yang dipotong. Apakah masih akan meninggalkan darah di dalam yang bisa menimbulkan najis? Bisa paham ya Bu ya? Kok rumit sih Ustadz? Iya, tujuannya biar baik.
Makanan yang halal dibeli dari perkara halal, dari uang yang halal, transaksinya juga halal. Ada transaksi nggak halal? Nggak ada. Ini khusus untuk penjual ya. Untuk penjual ada transaksi yang tidak halal. Contoh, pernah nggak ibu beli ikan? Ini fikih ibu ya. Ibu beli ikan 1 kilo, nyampe di rumah jadi 9 on. Hah? Padahal tadi di pasar ditimbang sekilo. Ternyata setelah dihitung airnya yang keluar. Kan ada ikan yang di es nih. Ibu beli ikan apa beli air? Ternyata airnya 1 on. Waktu transaksi tadi di pasar, ibu senang sama senang nggak? Nggak tahu kan? Kebiasaan kita yang meninggalkan jual beli akad secara Islam itu banyak kita tinggalkan. Mestinya setelah adanya akad, bang saya beli 1 kilo, yang jual pun bilang iya saya jual 1 kilo, harganya berapa? 30.000. Baik, 30.000. Setelah transaksi ucapkan kata halal, halal. Kenapa harus saling halal menghalalkan? Khawatir ada timbangan yang kurang. Khawatir kejadian seperti ini. Bisa jadi modus tukang penjual kalau halal. Ya mestinya yang jual itu yang hati-hati. Lebihkan sedikit. Wah, ini nampaknya pedagang nih. Lebihkan sedikit, jangan dikurangi. Allah itu melaknat umatnya Nabi Shu'aib radhiyallahu an, bukan hanya saja membangkang kepada Allah, tapi karena mengurangi timbangan dan takaran. Hati-hati yang jual bensin eceran. Nah bener ini. Bener kan? Jangan dikurangi. Lebihkan kalau biarpun hanya setetes. Anda yang jual berasnya sekilo, jangan nyampe di rumah 9 on 99,99. Paham nggak? Ada orang jual beli beras 5 kilo, bungkusnya ditulis 5 kilo. Di rumah ternyata 4 kilo 7 on. Bisa nggak mengatakan, Bu, saya beli ini memang 4 kilo 7 on, bentuknya macam nih. Saya tidak jual 5 kilo ya, tapi saya jual sekarung. Sekarung 5 kilo. Jangan sebutin saya jual 5 kilo, karena kurang itu. Demi kehati-hatian. Karena apa? Karena itu akan dimakan kemudian jadi darah, dari darah jadi daging, jadi semuanya yang buat kita ibadah kepada Allah. Nah kalau salah satunya itu mengandung unsur-unsur yang tidak baik, apalagi perkara haram, perkara subhat, bagaimana dengan amaliyah yang kita lakukan? Bagaimana dengan ibadah yang kita lakukan? Maka yang pertama tadi, biasakan mendoakan anak, biar anaknya jadi anak solih, biar hati anaknya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian makanannya jangan diberikan makanan apalagi yang haram, yang subhat juga dihindarkan. Kemudian yang ketiga, carikan guru yang memang betul-betul adalah guru-guru yang sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Allah. Kecuali di sekolah. Ya kalau di sekolah pelajaran umum kan gak mesti Bu ya. Masa nanti pelajaran guru olahraga, pelajaran guru olahraga Pak siapa sih? Non muslim. Nah, itu kan beda, tidak menyangkut ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama. Tanya sanad dulu. Hah? Nanti malah tanya sanad, Pak guru ini berguru kepada siapa, berguru kepada siapa. Ya susah. Ya kalau ibu nanya sama saya jawab, Ustaz Zain berguru kepada siapa? Oh dalam ilmu fikih saya berguru kepada kiai ini berguru kepada gurunya, sampai nanti kepada Rasulullah SAW. Tapi guru olahraga kan gak ada sanadnya ya. Ya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ini senantiasa istiqomah dalam melakukan amaliyah dan ubudiyah di musola ini. Mudah-mudahan musola kita ini ke depan semakin bisa lebih baik, jamaahnya semakin bertambah,
Syukur-syukur oleh Allah ke depan bisa menjadi masjid kebanggaan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Sedekah ibu-ibu dan bapak-bapak untuk musholla yang megah ini mudah-mudahan menjadi bekal kita kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kelak berjumpa dengan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi 'alaikal jasimah. Ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur la yaghfirud dhunuba illa anta ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa qu'udana bil iman. Allahumma asma'na ya Rasulullah bi syafa'atik ya Rasulullah hatta ila yaumil qiyamah, hatta ila yaumil qiyamah, hatta ila yaumit taghabun, hatta ila yaumit taghabun ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulika wa nabiyyika Muhammadil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak salah, banyak hilaf. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah dan kesalahan karena keawaman saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.